Ya, ya. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perekayasan perangkat lunak dengan judul Sistem Pencatatan Data Kecelakaan. Dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Ridho Robani, yang kedua ada Zulkarna Hasan, yang ketiga ada Fauzi Setiawan, yang keempat ada Muhammad Iqbal. Ya, sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar ya, analisa kebutuhan perangkat lunak. Analisa kebutuhan perangkat lunak adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengedefinisikan kebutuhan atau harapan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perangkat lunak yang akan dibangun. Proses ini bertujuan untuk memahami secara rinci apa saja yang diperlukan oleh pengguna, fungsi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak, serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. Dan di sini ada beberapa jenis kebutuhan perangkat lunak, diantaranya kebutuhan fungsional atau disebut functional requirement. Kebutuhan fungsional menggambarkan layanan, fitur, atau fungsi spesifik yang harus disediakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi tugas-tugas tertentu yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua ada jenis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional berfokus pada kriteria, kualitas, kinerja, atau batasan yang harus dipenuhi oleh sistem, tapi tidak langsung terkait dengan fungsi spesifik yang harus dilakukan. Yang ketiga ada metode pengembangan. Metode pengembangan ialah kebutuhan perangkat lunak dan metode yang digunakan. Selanjutnya, Terima kasih Saudara Bani. Saya akan menjelaskan maksud dan tujuan sistem penyataan data kecelakaan. Yang pertama, untuk mengatasi kesulitan dalam pengumpulan dan analisis data kecelakaan. Dibuatlah sistem yang dapat secara otomatis mencatat data kecelakaan. Dengan adanya ini, pencatatan data lebih efisien dan akurat. Yang kedua, untuk menganalisa dan faktor penyebab kecelakaan sehingga dapat ditetapkan langkah pencegahannya. Dan terakhir, untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko tempat kerja atau dalam proses operasional perusahaan, sehingga usaha keselamatan kerja dapat diarahkan secara tepat. Dan selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Fauzi Setiawan. Iqbal, saya lanjutkan ya, menjelaskan tentang fungsional dalam sistem pencatatan data kecelakaan. Yang pertama itu ada pencatatan data kecelakaan. Jadi sistem itu harus memungkinkan pengguna data kecelakaan seperti informasi terkait tanggal dan waktu kejadian, kecelakaan, deskripsi singkat mengenai kecelakaan, serta jenis kecelakaan dan penyebab kecelakaannya, lalu berapa jumlah korban yang dialami pada saat kecelakaan. Lalu yang kedua itu ada manajemen data korban. Ini mencakup harus ada menyediakan fitur mencatat informasi korban kecelakaan seperti nama korban dan jenis kelamin, lalu rincian kontak yang bisa dihubungi, serta deskripsi cedera atau dampak yang dialami setelah kecelakaan. Lalu selanjutnya ada penggunaan dokumen, penggunaan dokumen. Jadi sistem harus dapat mengizinkan pengguna untuk mengunggah dokumen penting seperti foto kejadian, laporan medis, asuransi, atau laporan dari pihak. Lalu ada setiap dokumen yang harus dapat dikaitkan dengan kejadian kecelakaan tertentu. Selanjutnya ada pelaporan kecelakaan. Ini mencakup sistem harus memungkinkan pembuatan laporan kecelakaan dalam berbagai format file. Dan ada laporan harus mencakup data statistik seperti jumlah kecelakaan bulan, jenis kecelakaan yang paling sering terjadi, dan di mana lokasi yang sering terjadi kecelakaan.
Lalu ada laporan harus dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya laporan kecelakaan, divisi atau ADN. Selanjutnya ada backup dan restorasi data. Jadi sistem ini harus memiliki fitur untuk melakukan backup data secara otomatis dan memungkinkan pengguna melakukan restorasi data jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Lalu fitur ini juga harus memastikan bahwa semua informasi penting tetap aman dan tersedia kapanpun bila diperlukan. Lalu yang terakhir ada penggunaan laporan cepat. Jadi sistem ini harus menyediakan akun muka yang mudah digunakan untuk laporan kecelakaan secara cepat, terutama bagi pengguna yang berada di lapangan. Selanjutnya, formulir pelaporan harus dirancang agar sederhana dan efisien sehingga informasi dasar tentang kecelakaan dapat dimasukkan dalam waktu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh silakan. Baik, terima kasih Saudara Fauzi Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan non-fungsional. Di sini ada 4 kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan atau security. Sistem harus memastikan bahwa data kecelakaan yang sensitif, misalnya data pribadi korban, terlindungi dengan baik melalui enskripsi. Harus ada mekanisme autentikasi, misalnya login dengan username dan password, dan otorisasi, misalnya kontrol akses berbasis peran. Untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data. Yang kedua, kemudahan penggunaan atau usability. Antarmuka pengguna harus dirancang agar intuitif dan mudah digunakan, terutama oleh pengguna non-teknis seperti petugas lapangan atau manajer. Sistem harus menyediakan bantuan online atau panduan penggunaan untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut. Kapasitas yang ketiga ada kapasitas penyimpanan atau storage capacity. Sistem harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk menyimpan data kecelakaan dalam jumlah besar, termasuk dokumen dan foto pendukung. Harus ada mekanisme pengarsipan otomatis untuk data kecelakaan yang lebih dari 5 tahun agar tidak membebani kinerja sistem. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Dokumentasi lengkap untuk pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk poin selanjutnya, metode pengembangan yang digunakan. Di sini kita menggunakan metode agile. Metode agile adalah pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada iterasi pendek dan fleksibilitas dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan. Dengan keuntungannya yaitu memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau peraturan yang mungkin berubah seperti regulasi keselamatan, menghasilkan prototipe yang dapat diuji pengguna lebih cepat sehingga umpan balik dari pengguna bisa langsung diterapkan pada iterasi berikutnya. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Iqbal. Dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Zulkarna. Jadi saya misalnya tentang kesimpulannya. Untuk proyek sistem pencatatan data kecelakaan, metode agile ini biasa menjadi pilihan yang baik karena fleksibilitasnya. Dalam proyek seperti ini seringkali kebutuhan pengguna atau regulasi terkait keselamatan bisa berubah. Dengan menggunakan agile, tim dapat menyesuaikan pengembangan berdasarkan umpan balik yang cepat dari pengguna, memastikan sistem selalu relevan dan up to date. Selain itu, iterasi yang singkat memungkinkan pengujian dan penerapan fitur baru dengan cepat, sangat berguna untuk meningkatkan sistem seiring waktu. Selanjutnya saya akan berikan lagi kepada Saudara Ridha Robani. Oke, terima kasih untuk Muhammad Iqbal. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.